harus itu yang namanya sutet. Kemudian ke sistem transmisi. Kalau transmisi ya pelanggan yang masyarakat ya sifatnya seperti itu. Lanjut. Jadi PLN itu ibaratnya pelaksana itu kami dinaungi atau harus memedomani aturan-aturan gitu ya. Jadi tapi memang sebuah standar yang sudah ditetapkan gitu ya melalui serangkaian penelaahan. Nah ini ada beberapa yang menjadi dasar aturan. Yang pertama adalah Permen SDM nomor 13 tahun 2021. Ini sebenarnya peraturannya sudah lama tapi terus diperbaharui menyesuaikan kondisi yang ada. Ini saya coba cuplik ya di sini, dan jarak bebas minimum sehingga aman bagi masyarakat dan lingkungan. Ini aturan payungnya gitu ya, hukum payungnya. Nah ini nanti ada rinciannya. Ada seperti apa sih disebut aman? Memang ketinggiannya harus berapa, jaraknya harus seperti apa? Itu ada untuk menjamin keselamatan umum, keamanan instalasi, dan kemudian terakhir ini ada permen kesehatan, permen kes ya. Warga masyarakat yang paling penting adalah cara amannya itu. Jadi terkait dengan standarnya sendiri sudah diatur ya di SNI 1469/18 tahun 2002 tahun 2002 tentang ruang bebas dan jarak minimum baik dari SPDT maupun dari sutet terkait dengan utamanya dari konduktor tadi seperti disampaikan oleh Kang Her, dari kawatnya yang mengantarkan arus listrik, jadi yang berwarna biru kurang lebih, karena memang listrik itu kan diantarkannya dari konduktor itu. Nah terkait dengan tower yang ada yang biasanya paling sering kita lihat, entah itu SUTT, tower SUTT maupun sutet, ini sebenarnya tidak mengantarkan listrik. Jadi kalau kita melihat tower itu mungkin kurang lebihnya gambarnya mirip seperti pohon. Jadi kalau misalnya kita pegang pun tidak masalah, tapi kalau misalnya hujan petir sebaiknya jangan dekat-dekat, karena kita tidak tahu petir itu nanti akan lari kemana. Bisa lewat pohon, bisa lewat bangunan, kadang bisa lewat pohon juga. Jadi kurang lebih gambarnya mirip seperti pohon. Terkait dengan konduktor tadi, ini nanti akan melewati. Jadi nanti istilahnya ada jumper melewati ke konduktor berikutnya. Jadi sekali lagi tower ini tidak mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian untuk jarak aman, ini kan ada istilahnya tadi ya, ada medan magnet dan medan listrik. Dari konduktor kita tidak perlu dari atas, kita yang paling bawah saja, paling bawah. Dari konduktor itu untuk sutet itu kurang lebih jarak amannya adalah 9 meter. Kalau SUTT jarak amannya itu 5 meter. Nah, terkait dengan 9 meter maupun 5 meter ini secara desain, jadi semua yang ada di Indonesia, baik SUTT maupun sutet itu sudah diperhitungkan jaraknya, sehingga sudah dipastikan bahwa itu aman, bahwa kita lalu lalang aman, atau mungkin ada bangunan yang meledak aman, itu sudah diperhitungkan semuanya. Kemudian kalau kita melihat dari yang paling bawah, dari sisa atau atas aman tadi, kalau melihat dari groundnya, dari tanah, kalau sutet itu kurang lebih 30 meter, 30,5 ya, kurang lebih 30 meter. Kalau SUTT itu 12,7 atau 13 meter. Nah ini yang paling sering mungkin yang mendapatkan informasi bahwa kita berdiri di SUTT, sutet itu kita kena radiasinya, karena sekali tadi seperti disampaikan oleh Pak Eksu, siapa yang tinggal di bawah sutet, saya sendiri tinggal di bawah sutet alhamdulillah lebih dari 10 tahun, itu bersama anak istri saya. Alhamdulillah sehat sampai sekarang, karena memang kita tahu dan ada penelitiannya bahwa terkait dengan radiasinya jauh di bawah dibanding dengan handphone yang sudah kita pegang sehari-hari. Nah, mungkin itu yang paling penting terkait dengan konduktor yang paling jauh, kemudian sama yang berarti. Terkait dengan ini memang ada beberapa bahayanya. Jadi inilah kenapa ada jarak aman. Tapi sekali lagi secara desain itu sudah diperhitungkan semuanya. Jalan lewat di bawah, mau kendaraan, mobil, kita jalan kaki, kita mau tidur di bawah pun tidak masalah. Asal jangan nempel tower, kalau petir nanti bahaya. Kok Bapak Ibu, Mbak, Mas, dan kakak-kakak. Ini kurang lebih gambarannya terkait dengan jarak minimum. Kita next. Saya ada internasional menimbulkan dampak kesehatan berbahaya bagi masyarakat. Mungkin Gardu Indo nih,
mungkin rekan-rekan belum ada gambaran gardu itu seperti apa. Jadi transmisi, kemudian kalau mau disambungkan lagi nanti ada gardu induk, istilahnya mau ini nanti akan disalurkan ke sana atau ke sana, nanti akan diatur gardu induk. Gardu induk itu ada operatornya, akan kita pagari biasanya. Karena memang itu harapannya tidak apa istilahnya ini, berbahaya kan, namanya listrik ini, namanya listrik kalau terlalu dekatnya pasti berbahaya. Itu nanti ada pagarnya di dalam kan. Rekan-rekan operator itu di sekelilingnya nanti ada pagar lagi di luar. Nah, di dalam pagar itu beroperasi setiap hari. Jadi insya Allah dari GI pun, sisi GI secara keamanan itu pun aman. Nah ini yang kadang image-nya bahwa dibangun GI ini nanti kita kena radiasi. Padahal kita sendiri operator setiap hari ada di situ, bahkan ada tinggal di situ juga. Yang umum adalah 200 mikrotesla ya. Nanti ada gambarannya di belakang, walaupun nanti akan jauh lebih bisa disampaikan oleh Pak Jul. Kemudian di bawah sutet umumnya 0,5 sampai 10 mikrotesla, jadi jauh di bawah dari paparan medan magnet ya, untuk masyarakat umum. Jadi jauh di bawah ambang batasnya. Kemudian kita bisa lanjut untuk yang berikutnya, next slide. Nah ini gambarannya. Ini nanti akan jauh lebih detail nanti disampaikan oleh Pak Jul, bahwa ini ada contohnya matahari kan juga radiasi. Medan listriknya atau radiasinya lebih besar ya, tadi yang AB dan sebagainya. Nanti kita di belakang. Ya, jadi kita menurut WHO ya, medan listrik itu yang bisa terpapar, yang berdampak pada kesehatan itu apabila kita mengukurnya lebih dari 0,5 militesla. Satuan medan listrik itu Tesla atau Gauss. 1 Tesla itu 10.000 Gauss. Alatnya ada, tapi yang sebetulnya aman ya. Jadi penelitian dari Pak Ahmad Nawawi. Misalkan yang jauh-jauh pun masih Teslanya berapa? Jadi aman ya. Jauh sekali dengan yang disarankan oleh WHO, yang dipersarankan oleh WHO 0,5 militesla. Cuma 0,4 juta pada pasal sekitar 0 meter. Artinya 4 meter ya itu. Saya akan merangkum berapa mitos kalau di bawah sutet itu gimana penyakit yang timbul itu apa saja. Yang pertama kanker pada anak, terutama kanker kalau hidup di bawah sutet bisa terkena kanker darah, leukemia. Yang itu kanker darah merah, di mana pada saat itu tubuhnya darah putihnya memakan darah merah. Nah, makanya itu secara umum suatu kanker di mana kanker darah sel darah putih itu banyak sekali dan akhirnya dia memakan sel darah merah gitu kan. Akan risiko bagi terakhir cacat ini hasil yang kepada masyarakat ini belum terbukti benar. Jadi penyebab utama dari cacat ini bukanlah paparan radiosutet, berbagai faktor penyebabnya, diantaranya infeksi di dalam kandungan. Ya. Jadi anak itu ya cacat apa tidak itu dibutuhkan dari nutrisi dan kandungan waktu pas hamil. Penting ya. Nutrisinya waktu hamil, dari hamil sampai anak umur 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun susah untuk kamu berubahnya, ya. Jadi tergantung infeksi kandungan, ya. Juga efek samping obat-obatan. Itu obat-obatan tertentu bisa menyebabkan cacat. Misalkan tetrasiklikin, antagin, apa sering minum terlalu apa? Ya, nanti kalau kamu jangan ya, jangan, karena itu bisa menyebabkan cacatan pada dan juga. Jadi tidak, itu masih tidak banyak faktor ya. Jadi efek samping obat-obatan, juga tadi kekurangan nutrisi yang bisa menjadikan cacat. Ya, bahwa belum ada riset yang membutuhkan kaitan pasti antara pengaruh tinggal di dekat. Ya,
sutet dengan terjadi penyakit yang secara langsung. Jadi itu tidak benar, ya, tidak benar. Jadi karena sutet itu bukan radiasi yang termasuk radiasi non penion, bukan yang penion, ya. Jadi nggak perlu khawatir.